Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Akil Farhani dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP. Nah, jadi hari ini kita akan kembali nih ya membahas soal-soal SKD yang hot nih, yaitu soal-soal SKD yang paling sering muncul. Fokus kita pada hari ini adalah soal TKP dan soal TWK. Oke, let's begin. Kita mulai dari soal TKP yang pertama nih ya. Jika orang tua anak didik mengatakan kepada Anda bahwa mereka tidak sanggup membiayai anak untuk kuliah di perguruan tinggi, padahal anak didik bercita-cita menjadi dokter, sikap Anda adalah? Pilihan jawabannya A. Mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi perguruan tinggi. B. Mencari perguruan tinggi yang biayanya murah. C. Meminta kepada orang tua anak didik bekerja untuk membiayai anaknya. D. Menawarkan kepada orang tua anak didik untuk membiayai sebagian dan mencari bantuan untuk kekurangannya. Dan E. Menunda anak didik untuk masuk perguruan tinggi, bekerja sebisanya dan menabung. Jadi di soal ini posisi kita itu sebagai seorang guru ya. Guru SMA yang mana ada orang tua dari anak didik kita itu yang komplain bahwa mereka itu tidak sanggup membiayai anaknya itu untuk kuliah di perguruan tinggi ya. Jadi kita selaku seorang guru tentunya harus memberikan saran yang terbaik nih. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kita dalam memberikan dan mengarahkan solusi terbaik bagi permasalahan orang lain. Nah, pastinya jawaban yang paling tinggi poinnya itu adalah jawaban yang A, yaitu mencari lembaga yang memberikan beasiswa untuk studi perguruan tinggi. Jadi kita mencari lembaga yang mampu memberikan beasiswa ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di soal kedua ini dituliskan, kantor menggelar rapat kerja pimpinan yang membahas tentang penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Sikap Anda adalah? Pilihan jawabannya A. Berniat mengajukan ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan ide apapun walaupun sepele. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang akan dilaksanakan tergantung situasi dan kondisi. Yang E. Ragu-ragu mengajukan ide karena takut kecewa jika ditolak. Jadi teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda untuk bersikap bijak dalam berpendapat. Jadi dari semua pilihan jawabannya ya, yang paling tepat itu adalah yang A nih, yaitu berniat mengajukan ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Jadi tugas kita adalah memikirkan ide semaksimal mungkin, soal diterima atau tidaknya itu belakangan ya. Kita beranjak ke soal yang ketiga. Di sini tertulis Anda memiliki seorang sahabat yang sudah terjalin lama. Suatu hari sahabat Anda berselisih dengan Anda. Sikap Anda adalah? Pilihan jawabannya yang A, memikirkan kembali apakah akan diteruskan atau tidak karena terlanjur sakit hati. Jadi ini maksudnya melanjutkan persahabatan ya. Yang B, menghindar terlebih dahulu sampai situasi dan perasaan saya tenang kembali. C, kemungkinan akan memutus persahabatan yang sudah terjalin karena sudah tidak cocok. D, tetap meneruskan persahabatan karena yakin sebetulnya ia tidak mempunyai sifat emosional dan suka menuduh orang. Dan E, membiarkan dan tergantung pada sahabat Anda. Ia akan meneruskan permasalahannya atau tidak. Soal ini tujuannya untuk melihat bagaimana sikap bijak kita dalam mengambil keputusan nih. Jika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, dan di soal ini permasalahannya itu adalah perselisihan ya antara kita dengan sahabat kita. Jadi bagaimana sikap bijak kita dalam menghadapi permasalahannya. Dari semua jawabannya nih ya, dari A sampai E nih, yang paling tepat itu adalah tetap meneruskan persahabatan karena yakin sebetulnya ia tidak mempunyai sifat emosional dan suka menuduh orang. Jadi kita memilih sikap untuk berbaik sangka ya kepada sahabat kita karena tentunya kita bersahabat tidak mungkin dong dengan orang yang memang tidak baik. Jadi pilihan yang paling tepat adalah D. Kita lanjut ke soal yang keempat. Akhir-akhir ini banyak tayangan televisi yang saya rasa kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, sikap Anda adalah? Pilihan jawabannya yang A, ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. B, ingin menghujat stasiun televisi di media massa. C, ingin protes kepada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan yang lebih layak. D,
ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Dan E, ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas tentang keberlayakan tayangan tersebut. Nah, jadi teman-teman di sini kita dihadapkan dengan permasalahan siaran televisi zaman sekarang ini sudah banyak yang melenceng dari norma ya. Banyak dari siaran zaman sekarang ini yang kurang mendidik, bahkan tidak ada unsur pendidikannya. Jadi sikap yang paling bijak yang kita ambil yang mana nih? Nah, jadi teman-teman, sikap yang paling bijak yang bisa kita ambil adalah mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas tentang keberlayakan tayangan tersebut. Kita beranjak ke soalan kelima. Rekan kantor saya adalah orang tua salah seorang siswa yang lulus ujian nasional. Tidak dapat menghadiri penerimaan ijazah di sekolah karena mereka harus keluar kota. Sikap Anda adalah? Pilihan jawabannya yang A, berpendapat bahwa teman saya mempunyai hak untuk mengatur acaranya. B, meminta teman saya untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. C, meminta teman saya untuk membatalkan rencananya keluar kota. D, menyuruh anaknya mengambil ijazah itu secara langsung. Dan E, memahami bahwa seringkali terjadi acara dalam waktu bersamaan. Soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara kita menyusun ya atau mengurutkan prioritas di dalam hidup kita. Jadi saran yang paling tepat nih ya untuk kita berikan ke teman kita adalah meminta teman kita untuk mempertimbangkan keberangkatannya keluar kota. Karena tentunya momen kelulusan dari SMA ya atau kelulusan dari ujian nasional itu adalah momen yang sangat luar biasa bagi anak kita ya tentunya. Jadi kita harus benar-benar memprioritaskan hal ini dibandingkan yang lain. Jadi pilihan yang paling tepat adalah B ya. Lanjut ke soal TKP yang keenam. Anda adalah salah satu junior di sebuah perusahaan. Pada era Anda, perusahaan mengharuskan mengubah sistem kerja menggunakan IT. Mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan segala macam hal lain. Senior di tempat Anda masih tetap menggunakan sarana non-IT. Sikap Anda adalah? Pilihan jawabannya yang A, memberikan penjelasan kepada senior tersebut. B, memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkannya mengenai IT. C, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. D, membiarkan saja sampai senior tersebut merasa IT itu diperlukan. Dan E, karena IT diharuskan, seharusnya senior mawas diri. Tujuan dari soal ini adalah melihat bagaimana sikap kepedulian kita terhadap lingkungan kerja dan teman kerja kita ya. Permasalahan di soal ini adalah lingkungan kerja kita itu tidak terbiasa ya dengan penggunaan IT di dalam lingkungan kerja mereka. Jadi sedangkan sekarang ini kan harus menggunakan IT ya. Maka sikap yang kita ambil itu bagaimana? Inilah yang akan dinilai di soal ini. Sesuai dengan permintaan soal, jawaban yang paling tepat itu adalah memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkannya mengenai IT. Jadi pertama kita jelaskan nih apa sih pentingnya IT di zaman sekarang ini. Tentunya untuk mensinkronkan ya dengan kebutuhan di zaman sekarang. Dan seterusnya adalah mengajarkan senior kita itu mengenai IT agar lebih sinkron lagi dengan lingkungan kerjanya. Kita masuk ke soal TKP yang ketujuh. Kantor Anda mengganti sistem pelaporan bulanan dengan sistem komputer, di mana Anda terbiasa melaporkan pekerjaan secara manual. Sikap Anda adalah? Pilihan jawabannya yang A, tetap melaporkan pekerjaan secara manual. B, meminta teman untuk melaporkan pekerjaan saya dengan sistem baru. C, tidak melaporkan pekerjaan. D, mempelajari sistem baru demi kelancaran pekerjaan. Dan E, meminta atasan untuk mengizinkan saya melaporkan dengan sistem lama. Jadi, tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kemauan kita untuk bisa menyelaraskan diri dengan perkembangan teknologi di zaman sekarang ini ya. Tentunya seiring waktu dalam bekerja itu kita harus mengikuti perkembangan zaman nih. Jadinya jawaban yang paling tepat ya adalah mempelajari sistem baru demi kelancaran pekerjaan nih, yaitu jawaban D ya. Dengan mempelajari sistem baru itu kita bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Kita beranjak ke soal TWK nih ya. Soal TWK yang pertama, ancaman terhadap negara bisa bermacam-macam. Salah satunya invasi. Invasi dapat dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dengan tujuan tertentu seperti tercermin pada pilihan A. Amerika Serikat menyerang dan menduduki wilayah Irak. B. Indonesia membantu Lebanon untuk meredakan konflik. C. Singapura menguasai rakyat yang ada di dalam wilayahnya. D. Jepang memberikan bantuan kepada negara korban perang. Dan E. Negara penjajah mengatur negara jajahannya. Soal ini bertujuan untuk menguji pengetahuan kita ya.
tentang invasi dan contohnya itu bagaimana. Jadi invasi merupakan bentuk agresi berskala besar. Invasi dilakukan dengan mengerahkan kekuatan militer bersenjata. Kekuatan tersebut dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain yang tercermin pada pilihan yang A nih. Pelaksanaan invasi akan berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, tindakan Amerika menyerang dan menduduki wilayah Irak itu adalah salah satu contoh invasi ya. Kita lanjut ke soal TWK yang kedua. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah A. Proaktif, B. Eksklusivisme, C. Kuriositas, D. Adaptif, dan E. Profesionalisme. Teman-teman, sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi adalah eksklusivisme ya. Yang mana ini adalah paham yang mempunyai kecenderungan memisahkan diri dari masyarakat. Hal ini perlu dihindari karena akan memicu individualisme yang mengancam kesetiakawanan nasional. Jadi dengan terjadinya eksklusivisme ini maka akan membuat negara kita tidak kompak ya. Kita lanjut ke soal TWK yang ketiga. Amandemen UUD 1945 pertama menghasilkan beberapa perubahan pada beberapa pasal batang tubuh UUD 1945. Pasal yang diamandemen adalah A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24. Dan E. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25. Langsung kita jawab aja nih ya. Amandemen Undang-Undang 1945 dilaksanakan nih 4 tahap ya. Jadi yang pertama itu amandemen yang disahkan pada 19 Oktober tahun 1999. Ada 9 pasal nih, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, yaitu 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Yang diamandemen pada amandemen yang pertama nih ya. Kita beranjak ke soal TWK yang keempat. Piagam internasional yang memperkuat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah pilihan jawabannya yang A. Bills of Rights, B. Atlantic Charter, C. Magna Carta, D. Perjanjian Versailles, dan E. Persetujuan Wina. Teman-teman, pada tanggal 14 Agustus 1941 disusun sebuah piagam yang ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ya, dan Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, berisi yang pertama nih, mencegah pengambilan sebagian daerah negara yang kalah perang untuk dimasukkan ke dalam wilayah negara yang menang perang. Kemudian, kepada setiap negara diberi hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang ketiga, semua pihak harus mengusahakan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, cukup pangan, sandang, dan perumahan, serta perbaikan syarat-syarat kerja. Dan yang keempat, mencegah tindakan kekerasan dalam menyelesaikan pertikaian internasional. Dan piagam yang kita sebutkan ini adalah Piagam Atlantik ya, atau Atlantic Charter. Nah, pastinya jawaban yang paling tepat adalah B nih, yaitu Atlantic Charter. Kita beranjak ke soal TWK yang kelima, yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh I.R. Soekarno ya, pada tanggal 1 Juni 1945 adalah pilihan jawabannya yang A. Demokrasi, B. Kekeluargaan, C. Perikemanusiaan, D. Kesejahteraan sosial, dan E. Kebangsaan. Kita bacakan nih ya. 5 usulan Soekarno yang mengenai dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Perikemanusiaan atau internasionalisme, 3. Demokrasi atau mufakat, keempat. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi di sini ya di pilihan jawabannya yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno adalah yang B nih, yaitu kekeluargaan, karena tidak termasuk ya di dalam 5 prinsip-prinsip yang kita sebutkan tadi ya. Kita lanjut ke soal TWK yang keenam ya. Ini soalnya TWK tapi rasanya seperti soal TKP ya. Kita baca soalnya. Pak Andi mendapatkan hadiah berupa voucher belanja dari salah seorang bawahan pada hari ulang tahunnya. Sebagai seorang pejabat publik yang berintegritas, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Andi? Pilihan jawabannya yang A. Menerimanya karena tidak ingin menyinggung perasaan bawahannya. B.
menerima hadiah tersebut kemudian melaporkannya kepada KPK. C. Saling bertukar hadiah dengan bawahannya agar tidak dianggap korupsi. D. Dengan berat hati menerima hadiah tersebut. Dan E. Menolaknya dengan halus. Jadi teman-teman, Pak Andi dapat menerima hadiah tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap niat baik bawahannya ya. Setelah diterima, Pak Andi dapat melaporkan terkait hadiah yang diterima kepada KPK. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12C ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa penyelenggara negara atau pegawai sipil dinyatakan tidak melanggar hukum jika mereka melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Nah, jadi jika kita melaporkannya setelah 30 hari kita terima ya, misalkan kita terima tanggal 1, kita laporkannya tanggal 1 bulan depan nih, maka kita dianggap menerima gratifikasi. Tetapi jika kita melaporkannya itu di bawah 30 hari, maka kita tidak dianggap menerima gratifikasi. Atau kita tidak dianggap melanggar ya. Jadi pilihan yang paling tepat itu adalah yang B nih. Yaitu menerima hadiah tersebut kemudian melaporkannya kepada KPK. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Dasar hukum pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi adalah, nah ini ditanya dasar hukum pendirian KPK ya. Pilihan jawabannya yang A, UU nomor 28 tahun 1999. B. UU nomor 30 tahun 2002, C. UU nomor 32 tahun 2004, D. UU nomor 19 tahun 1999, E. UU nomor 30 tahun 2001. Jadi, dasar hukum pendirian KPK adalah UU nomor 30 tahun 2002 ya, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja secara kolektif. Jadi pastinya jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu UU nomor 30 tahun 2002. Sekian dulu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.